Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan penelitian yang berjudul Dampak Pembelajaran Perkuliahan Secara Daring. Di sini kami pertama-tama akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya Zulfan Farhan dengan NIM 266 dan Rahmat Prakoso dengan NIM 276. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Slide latar belakang. Latar belakang di masa pandemi ini, para pelajar, khususnya pelajar yang berada di Indonesia, melakukan kegiatan belajar atau kegiatan sekolah dengan melakukannya dari rumah atau yang biasa kita sebut daring. Kegiatan ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun dan juga memiliki pendapat pro kontra dari masyarakat atau orang tua setiap murid. Ada yang setuju dengan kegiatan daring untuk menghindari penyebaran virus corona dan ada yang ingin tetap melakukan kegiatan tatap muka di tengah masa pandemi. Untuk pembelajaran di universitas sendiri, ada beberapa kampus yang mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan tatap muka dengan pembatasan yang dibatasi dengan 50% dari kapasitas ruangan. Mahasiswa diberikan pilihan apakah ingin mengambil perkuliahan tatap muka atau luring atau tetap daring di rumah. Dengan peraturan ini tidak banyak mahasiswa yang mengambil keputusan untuk kuliah tatap muka dengan alasan mereka sudah nyaman dengan kegiatan daring di rumah. Salah satu dampak kuliah daring adalah mahasiswa daring yang mendapatkan nilai tinggi masih tidak paham dengan materi yang diberikan oleh dosen. Mereka saat diberikan tugas ataupun sedang ujian menghalalkan segala cara dengan memanfaatkan Google ataupun bekerja sama dengan teman sekelas. Tetapi juga masih banyak mahasiswa yang bersikap jujur dalam menghadapi ujian atau tugas dan mereka mengharapkan perkuliahan tatap muka. Dengan masalah ini kami ingin mengetahui lebih banyak dampak apa lagi yang disebabkan oleh mahasiswa, pelajar maupun pengajar dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar di saat masa pandemi yang masih tidak diketahui kepastian kapan kegiatan di Indonesia berjalan normal seperti biasa. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kami terdiri dari 3, yaitu efektivitas daring, kesulitan selama daring, dan suasana pembelajaran. Yang pertama ini mengetahui efektivitas daring berdasarkan pengalaman mahasiswa. Lalu yang kedua itu kesulitan selama daring ini adalah mengetahui kesulitan selama daring berdasarkan pengalaman mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah mengetahui suasana pelajaran berbasis daring berdasarkan pengalaman mahasiswa. Lalu di sini kami memiliki tujuan penelitian. Yang keempat adalah dampak yang diakibatkan, mengetahui dampak dan pembelajaran daring berdasarkan pengamalan mahasiswa. Lalu yang kelima, bahan evaluasi ditargetkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai evaluasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Lalu di sini kami ingin menjelaskan metodologi penelitian. Kami di sini menggunakan metodologi penelitian survei. Penelitian survei ini adalah metode yang kami lakukan dengan mengambil data yang diperoleh dari responden sebagai sampel survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulannya. Di sini kami juga ada mengambil 100 data dari 100 responden mahasiswa. Setelah itu kami melakukan uji validasi. Tujuan uji ini adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik dan menghasilkan data yang valid. Lalu juga ada tahap uji. Kami menggunakan 30 responder. Pada pengujian pertama menguji 30 responden dan didapat hasil bahwa 10 butir pernyataan valid dan 10 lainnya tidak valid, dan data 30 responden tidak reliable semuanya. Lalu kami menggunakan 100 responden.
pada pengujian kedua menguji 100 responden dan dapat hasil bahwa data valid dan reliable semua. 5. Analisis regresi. Untuk variabel bebasnya itu ada 4. Yang pertama itu ada obstacle, yaitu kendala selama pembelajaran secara daring yang dialami oleh mahasiswa. Yang kedua adalah cost incurred. Itu adalah biaya yang dikeluarkan selama daring oleh mahasiswa. Yang ketiga adalah effectiveness, yaitu keefektivitasan pembelajaran secara daring. Yang keempat adalah knowledge, yaitu pemahaman mahasiswa selama pembelajaran secara daring. Untuk variabel terikatnya itu adalah interest. Interest ini nilainya akan berpengaruh dari variabel bebasnya. Jadi variabel bebas ini berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu interest. Untuk tahapan analisis regresinya, yang pertama itu adalah mencari hubungan antar variabel, yaitu menganalisa hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Yang kedua adalah model regresi, yaitu menentukan persamaan regresi dan variabel yang ada. Yang ketiga adalah uji F dan uji T, yaitu menentukan variabel bebas memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikatnya. Yang keempat adalah uji kebaikan model, yaitu menentukan apakah model regresi dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tahap pertama yaitu mencari hubungan antar variabel, yaitu variabel bebas. Variabel bebasnya itu adalah obstacle, effectiveness, cost incurred, knowledge. Kalau di sini saya memasukkan ke dalam SPSS itu untuk variabel obstacle itu saya beri nama variabelnya itu X1 dan effectiveness itu X2, cost incurred X3 dan knowledge-nya itu X4. Dengan variabel terikatnya itu interest yang di dalam aplikasinya itu saya memberi nama variabelnya itu sama dengan Y. Kemudian di sini dapat diambil keputusan, dapat dilihat bahwa nilai dari sigma dari tabel ANOVA ini adalah 0,000 yang dapat ditarik keputusan bahwa jika sigmanya itu kurang dari 0,05 maka secara bersama-sama variabel bebas yaitu mulai dari X1 sampai dengan X4, X1, X2, X3, X4 itu bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ketertarikan mahasiswa atau interest variabel terikatnya. Untuk model regresinya seperti ini. Untuk model regresinya untuk A-nya itu dapat lihat di tabel pada konstannya itu yaitu 1,031 dan untuk nilai dari B-nya dari setiap X-nya itu dapat dilihat. Untuk X1 nilai dari B-nya itu 0,036 dan untuk X2 0,157, untuk X3 0,026, untuk X4 itu minus 0,203. Untuk garis regresinya itu seperti itu. Untuk Y-interceptnya itu adalah nilai dari konstannya itu 1,031. Untuk uji F, karena variabel itu dampak pembelajaran perkuliahan yang dilakukan secara daring memiliki sigmanya itu 0,000, yaitu sigmanya itu kurang dari 0,05, maka secara bersama-sama mulai dari X1 sampai dengan X4 itu memiliki pengaruh signifikan terhadap ketertarikan mahasiswa atau variabel Y. Untuk uji T-nya itu ada beberapa variabel yang mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel ketertarikan mahasiswa, yaitu variabel X1 dan X3. Dapat kita lihat di tabel koefisien ini. Untuk variabel X1 itu nilai sigmanya itu adalah 0,151, yang berarti nilainya itu adalah lebih dari 0,05. Begitu juga dengan nilai dari sigma dari variabel X3, yaitu 0,610, yang berarti nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Sedangkan untuk variabel X2 dan X4-nya itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel mahasiswa, dikarenakan untuk X2 dan X4-nya itu dia itu nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Untuk uji kebaikan model dapat dihitung dari R-square dari model summary table ini. Untuk R-square dari model summary table ini adalah 0,332. Untuk mencari persentasenya itu tinggal kita kalikan 100% hingga didapat persentasenya itu adalah 33,2%, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diambil keputusan bahwa R-square itu kurang dari 60%, maka model regresi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kesimpulannya,
dari penelitian didapat hasil bahwa kuliah secara daring masih belum efektif, dikarenakan banyakkan kendala yang dialami mahasiswa baik teknis maupun non-teknis. Bagian mahasiswa yang juga dirugikan akibat kendala yang ada, sehingga berdampak ke lain hal seperti gangguan jaringan yang mengakibatkan terputusnya koneksi sehingga out dari media pembelajaran, sehingga melewatkan pemaparan materi yang dijelaskan oleh dosen yang mengakibatkan minimnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Hal itu juga ditambah susah karena sulitnya untuk berinteraksi dengan teman untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan karena via chat dan tidak bisa berinteraksi secara langsung. Belum lagi gangguan dari suasana di rumah yang ribut atau ada gangguan dari orang lain. Untuk kesimpulan 2 adalah menatap layar terlalu lama juga berdampak terhadap kesehatan mahasiswa. Mahasiswa diharuskan untuk menggunakan laptop atau handphone untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tentunya menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Hal tersebut merupakan salah satu dampak buruk dari perkuliahan secara daring. Kemudian selain itu, biaya yang dikeluarkan juga menjadi faktor utama karena penggunaan aplikasi Zoom, YouTube secara terus-menerus memerlukan kuota yang tidak sedikit. Sehingga kuota pemerintah yang diberikan tidaklah cukup dan harus membeli paket data untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk kesimpulan 3, kebanyakan dampaknya itu negatifnya itu diakibatkan oleh keefektivitasan pembelajaran secara daring itu sendiri dan pemahaman yang didapat oleh mahasiswa melalui metode pembelajaran yang dilakukan via daring. Sangat berpengaruh terhadap ketertarikan mahasiswa terhadap pembelajaran yang dilakukan secara daring, yang mana ketertarikan mahasiswa tersebut itu dapat diukur dari segi variabel bebasnya, itu kendala, efektivitas, biaya yang digunakan, dan pemahaman yang didapat dalam perkuliahan yang dilakukan secara daring. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.